orang-orang mengetahui hukum, seandainya tahu ada apa di balik hukum, tidak akan menambah hukum baru. Saya bilang begitu, tidak akan menambah hukum baru. Yang mana hukum baru? Haram hukumnya merokok. Apakah di Al-Quran ada bahasa rokok di Al-Quran ya? Harus merokok. Pertimbangannya apa? Merusak kesehatan. Kalau memang merusak kesehatan, jangan katakan ini hukum Islam atau syariat Islam. Sebut saja negara kita melarang warganya untuk merokok. Itu lebih bagus. Karena dilarang merokok menurut hukum Islam, dilarang mencuri potong tangan menurut hukum Islam, ini berbeda. Satu ada maknanya, satu tidak. Tapi kalau ini dimasukkan dalam syariat Islam, gara-gara ini orang akan anggap ini juga tidak ada maknanya. Namanya hukum Islam itu hanya larang, suruh. Tidak ada apa-apa di situ. Tapi kalau barang siapa yang mencuri akan dipotong tangannya, awas. Ini yang harus disampaikan ke orang, bukan di siapa yang mencuri dipotong tangannya, itu hukum Islam. Bukan begitu, salah, prakteknya salah. Barang siapa yang mencuri, dalam hal ini yang mengambil barangnya, mengambil haknya orang lain tanpa persetujuannya dia, ya, atau hak-haknya diambil, dizalimi dan sebagainya, yang bersangkutan pelakunya itu akan terpotong tangannya ketika dia dibagikan. Mau dilihat polisi, mau tidak lihat polisi, dihukum di dunia atau tidak, sebelum dia bertobat pasti tangannya terpotong. Begitu bangkit dari kuburannya, kenapa ini buntung semuanya, kaki pincang, ya, mata buta sebelah, ini kaki miring, kenapa begini? Kalau dia jirat Pak, ini kalau di sini masih bisa dia jirat tidak seperti itu. Kalau di sini tangan terpotong, masih bisa dia jirat ini tangan terpotong, dia jirat aman. Kenapa? Karena tidak dimintai pertanggungjawaban. Di sana sudah ada penggantinya lengkap, fitrahnya. Waktu dia serah terima mana yang dia terima barang ini, ini yang keterima, lihat tangannya terpotong, kakinya pincang, matanya buta sebelah, terima atau tidak? Ya, begitu masuk, buta. Yang lainnya tadi yang terpotong, yang buta sudah ada di sini, sudah siap. Tinggal menunggu yang lengkap-lengkap. Jadi semakin lengkap ini barang-barang, pertanggungjawabannya semakin berat. Tapi kalau badan ini semua cacat, hanya tangan yang bisa goyang, hanya tangan ini yang diminta pertanggungjawaban. Apa yang kau lakukan dengan tangan itu? Ya, pijit-pijit orang tua itu supaya senang. Ini mami karena badan yang lain tidak bisa goyang. Sampai hari kematianku selesai ya, begitu tiba jalan, ternyata tadi yang ada tangannya buntu, yang lain bagus semua. Kenapa tanganmu tadi? Ternyata pernah ambil uang mamanya, waktu ditinta kata ambil uang mamanya. Buntu, yang lain selamat. Jadi kalau kita tahu persis ini, orang yang pertama bersyukur terbaik ke dunia ini adalah orang cacat. Tanggung jawabnya sedikit. Tapi kalau berat begini ya, kalau banyak begini, lengkap begini ya, semua akan ditanya. Hartamu dari mana kamu dapatkan dan kamu belanjakan kemana? Dari mana kamu dapatkan hartamu? Atas usaha sendiri. Sudah dicoret. Usaha apa? Usaha kenapa? Apa usaha sampai berapa harta begini? Di mana kau belanjakan? Untuk kebutuhanku sendiri. Sudah. Tapi harta yang kamu dapatkan ini sumbernya dari Allah, lalu saya terima amanah, lalu saya kembalikan kepada Allah sebelum saatnya, diganti dengan yang lebih baik. Ya, inilah wanita-wanita yang ada pada kita, inilah wanita diganti dengan bidadari. 72 bidadari itu kelengkapan tubuh yang tanpa cacat, gagah perkasa, tidak ada lemahnya, tidak ada. 72 bidadari biasanya. Aku masuk ke situ, itulah kebahagiaan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat panjang. Yang cacat, yang buta, yang tuli, semua terkena hisab. Dan semua yang terkena hisab pasti celaka kata Nabi. Ya. Yang selamat itu, ya, yang selamat hanya satu, yang mukarrabun. Islam kafah. Apa itu Islam kafah? Seluruh. Ya, seluruh dirinya menyeluruh. Total.
bukan seluruh manusia yang menjadi Islam. Ya, kita repot sendiri itu kalau begitu. Satu sisi hanya Allah yang memberi petunjuk dan dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Baru kita Muslimkan seluruh dunia. Tidak bisa dirimu dulu dia. Ya, mau selamatkan orang-orang Israel, lihat saja dirimu. Israel itu berapa penduduknya? 3.000 orang. Kalau kamu mampu mengislamkan orang di sana, paling-paling satu orang yang ikut sama kita. Tapi kalau kau islamkan ini dirimu, ternyata mereka Islam semua ini. Astaga, ternyata Islam semua. Paham maksudnya? Kita mau merubah orang-orang beriman. Kalau kita mampu memberi pengajaran kepada orang beriman, paling satu orang yang bisa ikut, yang beriman. Tapi kalau ini yang selesaikan imannya, tata tepat, wah ternyata beriman semua. Meskipun dia lihat saya ya tidak begitu, tapi saya lihat dia orang beriman. Kenapa dia beriman? Karena ada selalu kata Allah, kutiupkan rohku. Apa ini roh ini? Selalu ada iman. Hanya kalah dengan tarikan hawa nafsunya. Di dalam jiwa kita bertarung antara yang beriman dan yang kafir. Makanya di jiwa itu diilhamkan ada dua potensi. Ada potensi fasik, ada potensi takwa. Potensi fasik karena tarikan hawa nafsu. Potensi beriman karena ruh yang dititipkan masuk ke dalam diri. Nah, ini semuanya menyatu dalam diri orang beriman, orang kafir itu juga. Begitu ada pemisahan nanti sudah selesai masa pakai amanah, ajal sudah tiba, mau ditarik kembali, mau dipisah, ya disitulah yang terlalu cinta dengan hartanya, yang cinta dengan istri dan anaknya, yang cinta dengan keluarganya. Siapa yang dimaksud begitu? Istri anak ini kah? Adri dengan uminya? Bukan. Siapa keluarga yang saya cintai? Orang di kampung? Bukan. Siapa? Apa harta yang saya maksud? Harta yang dicinta di situ? Ini? Bukan. Ini yang kita maksud. Lalu selanjutnya ke sini. Hartamu, istrimu, anakmu, bapakmu, keluargamu, ini semua. Kalau kamu lebih cintai ini, ketika kamu ditarik, terjadi tarik menarik antara malaikat dengan aku. Coba lebih cepat. Coba lebih cepat. Tunggu. Wah, keluar dengan bunyi yang sangat. Tapi kalau dengar bunyi begitu, jangan langsung bilang ini bertengkar sama malaikat ini. Boleh. Kapan kita bilang begitu, Tuhan dengar, Tuhan mau mendengar itu, tunggu kegeliranmu kau. Sama-sama punya iman, awas kok. Tapi kalau sebelum masa pakainya sampai atau ajalnya sampai, diserahkan semua itu amanah yang kita terima, serahkan semua ini harta kita ini, serahkan semua kepada Tuhan, maka datang malaikat maut bukan mencabut, ya, tapi jemput dia. Selamat, silakan masuk ke surga. Sudah sangat dicabut karena untuk apa? Nah, cabut nasional kasih semua yang bil. Ya ada yang pemilik ini barang-barang pinjaman semua. Tuhan lagi bilang pinjamkan dulu barang pinjamanmu. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah akan diberikan ganti yang baik. Yang mana barang pinjaman mau dikasih pinjam? Ketika masih ada akumu. Pinjam itu pinjam karena kita mengambil sebagai barang sah. Barang siapa yang beri pinjaman kepada Allah, apa udah pinjam, ambil semua nih barang-barang ke semua ini. Bagaimana caranya? Ini tadi tanganku. Bagaimana caranya supaya ini bisa jadi tangannya Tuhan? Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi tangannya Tuhan? Menyelesaikan aku, habiskan aku. Kalau aku tidak berdaya, hanya Tuhan yang berdaya, maka ini akan jadi tangan Tuhan. Sehingga ketika memberi, ada sesuatu yang saya punya, ini uang 100 rupiah dari yang lain. Nah, siapa yang beri? Tuhan, bukan saya. Tapi itu keyakinan ya, bukan mulai besok ketika saya memberi, saya akan katakan ini Tuhan.